Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita kembali meneruskan pembahasan kita dalam kitab Safinatun Najah. Sekarang kita akan masuk ke dalam masalah cara-cara bersuci. Yang sekarang kita akan mulai dari pasal yang selanjutnya, yaitu cara-cara beristinja dengan menggunakan batu. Yang tentunya cara beristinja yang paling afdal adalah menggabungkan antara air dengan batu. Ya, menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian setelahnya dibersihkan, dilanjutkan dengan menggunakan air. Tetapi jika ingin menggunakan salah satunya, maka dianjurkan menggunakan air selama ada air, karena itu bisa lebih membersihkan najis-najis yang ada di tempat keluarnya najis tersebut. Jika memang harus menggunakan batu, maka inilah pasal yang akan kita bahas, itu pasal mengenai, dikatakan di sini syurutu ijza'il hajar, syarat-syarat yang diperlukan agar istinja kita dengan menggunakan batu itu dikatakan sah atau benar dalam syariat. Dikatakan di sini oleh mu'alif, faslun, fasal, syurutu ijza'il hajari thamaniyatun, syarat-syarat ya untuk beristinja dengan hajar, dengan batu, agar dikatakan benar istinja tersebut, ada 8. Jadi syarat ini harus terkumpul ketika seseorang beristinja dengan batu. Jika salah satunya hilang, maka istinjanya bisa dikatakan belum benar dalam syariat. Yang pertama, ayakuna bi thalathati ahjar. Yang pertama adalah menggunakan 3 batu. Yang maksud 3 batu di sini adalah bi thalathi masahatin. Ya, menggunakan 3 usapan. Makanya enggak harus menggunakan 3 buah batu. Akan tetapi jika ada batu yang mempunyai 3 sisi, maka itu pun boleh digunakan. Karena 3 sisi tersebut bisa digunakan untuk 3 kali usapan dalam membersihkan dubur atau kubul setelah kita buang air atau buang hajat. Nah, yang kedua, wa an yunqiyal mahal. Ya, harus membersihkan tempat keluarnya najis tersebut. As-safhah wal hasyafah wa dhahiru farjil mar'ah, yaitu tempat keluarnya kotoran dari dubur ya, yang terlihat lubangnya, dan juga lubang buang air kecil dari kubul kita laki-laki ataupun perempuan. Ya, sampai mana batas membersihkannya? Ay yunadzifuhu bihaitsu la yabqa illa atharun la yazulu illa bi sigharil khazaf awil ma. Ya, membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur tadi sampai sekiranya tidak tertinggal lagi najis pada kubul dan dubur, kecuali sisa-sisa najis yang tidak bisa dibersihkan kecuali hanya dengan air. Jadi bersihkan terus sampai memang saat masih bisa terangkat najis itu dengan batu yang kita gunakan, berarti masih harus terus diangkat najis tersebut menggunakan batu yang kita pegang tadi. Akan tetapi jika sudah tersisa sisa-sisa najis kecil-kecil yang tidak mungkin bisa diangkat kecuali dengan batu-batu kecil atau dengan air, maka sampai situ cukup. Tidak mesti dipaksakan atau mungkin sampai melukai nanti akhirnya kulit dari dubur atau kubul tadi. Wa alla yantaqila. Dan syarat yang ketiga adalah wa alla yajifan najas. Syarat yang ketiga adalah bisa kita menggunakan batu ketika najis tersebut masih basah. Maka dianjurkan sebelum kita beristinja dengan batu, sebelum buang air, maka dikumpulkan batu tersebut terlebih dahulu. Karena jika sudah terlalu lama dan najisnya sudah mulai mengering di tempat keluarnya, maka sudah tidak bisa lagi dibersihkan dengan batu ta'ayyanal ma. Harus digunakan menggunakan dengan air. Yang keempat, alla yantaqila. Syarat yang keempat adalah syarat agar sah istinja menggunakan batu adalah alla yantaqila. Bahwasanya najis itu tidak boleh berpindah dari tempat dia keluarnya. Jika ada najis yang berpindah ya, yang
menyiprat ke anggota tubuh yang lain, maka najis tersebut yang keluar dari tempat atau yang berpindah dari tempat dia keluar itu tidak bisa dibersihkan dengan batu, akan tetapi harus dibersihkan dengan air. Wa alla yatra'a alaihi akhar, dan syarat kelima untuk bersuci menggunakan batu adalah kotoran atau najis yang keluar dari kita la yatra' alaihi akhar, tidak boleh tercampur dengan zat lain yang tidak sejenis dengan dirinya. Maksudnya mungkin ketika dia buang air terus mungkin sudah merasa bersih lalu buang air lagi, nah itu masih satu jenis, masih bisa kembali dibersihkan dengan batu. Akan tetapi jika saat dia buang air kotorannya terkena debu, mungkin ada tiupan angin terkena debu atau terkena hal-hal lain, tercampur najis tersebut ya dengan zat lain, dengan hal lain, maka sudah tidak lagi bisa dibersihkan dengan batu. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatah, dan juga syarat ke-6 adalah najis yang keluar tidak boleh melebar dari tempat dia keluar. Tadi kalau yang ke-4 kita sebutkan berpindah, berarti bisa dengan cipratan atau cara lain. Tapi cara yang ke-6 prosesnya adalah najis tersebut, jika seandainya itu air kencing itu tidak boleh melebar menjalan ke kemaluannya sisi-sisi yang lain. Jadi harus benar hati-hati saat buang air, sehingga ketika selesai buang air tidak ada najis atau air kencing yang melebar ke sisi yang lain dari kemaluan kita. Wala yusibahuma, dan tidak boleh terkena air. Ya berarti kalau kita mau menggunakan batu, sekiranya ada air yang mungkin tidak cukup, ya sudah, gunakan batu terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah menggunakan air lalu airnya tidak cukup, maka sisanya tidak bisa dibersihkan dengan batu, harus tetap dengan air. Dan yang terakhir, wa antakun al-ahjaru tahirah. Ya, dan yang terakhir adalah syarat yang terakhir bahwasanya kita bisa menggunakan batu ketika ingin beristinja, yaitu batu-batu tersebut harus dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis, atau mungkin kotoran-kotoran hewan yang sudah kering keras seperti batu, itu juga tidak bisa digunakan untuk beristinja. Karena dalam satu peristiwa dikatakan bahwasanya Nabi pernah memerintahkan Sayyidina Anas bin Malik untuk mengumpulkan batu untuk beliau beristinjakan, tetapi salah satunya itu ada batu yang najis atau ternyata tercampur dengan kotoran onta yang terlihat seperti batu. Lalu Nabi membuang batu tersebut dan memerintahkan Sayyidina Anas untuk mencari batu yang lain. Nah, itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika ingin